Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurholis dari kelas Oceanografi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deformasi gelombang. Apa itu gelombang laut? Gelombang laut merupakan peristiwa naik turunnya permukaan laut secara vertikal yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang yang merambat dari perairan dalam menuju ke perairan dangkal akan mengalami perubahan sifat dan parameter gelombang seperti dapat mengakibatkan terjadinya deformasi gelombang. Deformasi gelombang adalah perubahan karakteristik gelombang akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemudian terdapatnya rintangan, dan juga kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang. Perubahan atau deformasi gelombang tersebut meliputi refraksi, difraksi, dan refleksi, yang pada akhirnya berpengaruh pada garis pantai dan bangunan yang ada di sekitarnya. Difraksi itu terjadi apabila gelombang melewati penghalang atau celah pada suatu penghalang. Ini pola difraksi gelombang. Yang kedua ada refleksi. Refleksi adalah pemantulan suatu gelombang yang terjadi pada saat gelombang datang dan membentur suatu halangan, biasanya berupa bangunan pemecah gelombang maupun pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Ini pola refleksi gelombang. Yang ketiga, yang terakhir ada refraksi. Refraksi itu adalah peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus pantai yang disebabkan oleh pendangkalan atau perubahan kedalaman laut serta faktor angin pada daerah laut dangkal. Setelah gelombang mengalami deformasi seiring dengan menjalarnya gelombang ke laut yang lebih dangkal, maka gelombang akan mengalami perubahan bentuk menjadi gelombang pecah yang bergerak menuju pantai dan adanya pengaruh kedalaman laut. Perubahan tersebut ditandai dengan puncak gelombang semakin tajam sampai akhirnya pecah pada kedalaman tertentu. Berikut adalah anatomi dan juga contoh ilustrasi dari pemecah gelombang. Ini adalah tipe plugin yang mana tipe plugin ini cocok untuk surfing. Ini klasifikasi gelombang pecah menurut Galvin dan ini untuk klasifikasi gelombang pecah menurut Hedges. Oke, ini tinggal dibaca saja. Jadi intinya gelombang pecah itu ada 4 tipe yaitu splitting, plunging, collapsing dan juga surging. Oke, lanjut untuk breakwater. Breakwater sendiri adalah suatu bangunan pelindung pantai yang berfungsi sebagai peredam gelombang datang untuk menghancurkan energi gelombang sebelum mencapai pantai, sehingga tidak terjadinya erosi atau abrasi di sekitar wilayah pantai tersebut. Ini untuk fungsi breakwater itu sendiri. Kemudian untuk tipe-tipe breakwater ada dua, yaitu pemecah gelombang tenggelam dan juga pemecah gelombang tidak tenggelam. Ini contoh dari jenis pemecah gelombang tenggelam. Dan ini untuk pemecah gelombang tidak tenggelam itu ada tiga tipe bentuk dasar yaitu sisi miring, sisi tegak, dan juga campuran. Berikut adalah contoh dari breakwater. Ini, ini juga sama, contoh dari breakwater. Oke, ini saya ambil dari Jurnal Sugianto untuk aplikasi pemecah gelombang di Desa Timbul Selokok, Kecepatan Sayung, Kabupaten Demak. Oke, tipe breakwater pada diplas itu ada tiga, yaitu tunggal, celah, dan juga lepas pantai. Ini keterangannya bisa dibaca sendiri saja. Jadi kesimpulannya itu fungsi utama pemecah gelombang tidak hanya terbatas sebagai struktur pelindung pantai, pemecah gelombang juga berfungsi sebagai struktur yang dapat menghalangi gelombang masuk ke dalam wilayah perairan yang berada di belakangnya. Ini sumber pustaka yang saya ambil untuk sebagai referensi. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.